Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, modul 1.4 Budaya positif oleh Helen SPD MPD, CGP Rakognisi, Angkatan 10 SMA Negeri 1 Rantau. Hasil pemandu Ibu Rina Ningsi SPD MPD. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun atau among segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka dari itu, untuk menjalankan sistem among, nantinya kita akan menghadapi banyak permasalahan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan posisi kontrol yang baik dan menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif erat kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid mandiri, kreatif, reflektif, dan inovatif. Nah, peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Salah satu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid. Dengan permasalahan yang ada pada murid, kita sebagai guru harus mencari tahu kebutuhan apa yang melatar belakangi murid melakukan pelanggaran dengan menerapkan segitiga restitusi. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif, dengan menggunakan atap, dan dengan tahapan baca. Dalam disiplin positif, perlu keteraturan dalam penataannya, sehingga diperlukan keyakinan kelas yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang ada pada misi guru penggerak dan visi satuan pendidikan. Filosofi KHD memberi dasar pemikiran tentang pendidikan yang holistik dan berfokus pada pengembangan karakter dan potensi individu, yang menjadi landasan bagi guru penggerak menerjemahkan filosofi ini ke dalam perilaku dan tindakan konkret yang harus diambil oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Visi guru penggerak adalah perwujudan dari filosofi dan nilai-nilai ini dalam bentuk tujuan jangka panjang dan arah strategis untuk transformasi pendidikan. Budaya positif mendukung visi tersebut dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan murid sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu adalah koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Bagian refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini melalui disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam konsep budaya positif, nilai-nilai kebijakan universal yang berlaku di semua daerah di seluruh dunia. Kemudian teori motivasi, teori hukuman, penghargaan, dan restitusi, termasuk juga konsekuensi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, dan penerapan konsep ini dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah ternyata memberikan hadiah atau penghargaan tidak sepenuhnya baik, sehingga murid melakukan sesuatu karena menginginkan balasan, menginginkan hadiah. Selanjutnya, posisi diri sebagai penghukum dan pemantau, dan dalam penyelesaian masalah belum sepenuhnya menggunakan segitiga restitusi, sehingga kadang guru memberikan solusi, bukan murid yang memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Saya juga belum mengarahkan murid untuk mengatasi masalahnya sendiri.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya membantu murid untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan mereka yang keluar kelas pada saat jam pelajaran tertentu dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tidak hanya masalah murid yang keluar kelas, begitu juga dengan masalah-masalah murid yang lainnya. Saya menggunakan segitiga restitusi sehingga murid menjadi nyaman untuk bercerita dan belajar di kelas. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Bagaimanakah perasaan Anda ketika saya menjadi termotivasi untuk belajar lagi dan menerapkan budaya positif, terutama segitiga restitusi dan posisi kontrol diri di sekolah saya. Dan saya sangat bahagia melihat murid saya bahagia menjalankan solusi yang mereka temukan sendiri. Mereka menjadi lebih nyaman dan menjadi lebih semangat belajar. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian, hal yang harus diperbaiki adalah guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya sering merasa bersalah dan menyesal telah menghukum dan melakukan tindakan yang salah. Setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif ini, saya menggunakan posisi kontrol teman dan manajer. Perasaan saya menjadi bahagia melihat murid saya bahagia dan nyaman, serta tidak tertekan. Perbedaannya adalah saya memiliki ketenangan hati dan lega sehingga saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dengan murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun hanya satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan dengan mengatakan, apakah tindakan ini sudah benar? Kira-kira ini benar atau salah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk diperbaiki dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari adalah berkolaborasi dengan orang tua murid dan rekan sejawat di sekolah sehingga budaya positif dapat terlaksana dengan baik. Demikianlah koneksi antar materi 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat, teruslah berkolaborasi, teruslah bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.